Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Karyawan tempat hiburan malam di Boyolali dianiaya sekelompok orang, diduga anggota TNI terlibat. Polisi menggerebek sebuah kos yang dijadikan tempat produksi uang palsu di kota Semarang. Longsor menerjang gedung sekolah dan rumah di Desa Samudra, Kabupaten Banyumas. Ya, informasi pertama datang dari sejumlah karyawan tempat hiburan malam di Kabupaten Boyolali yang dianiaya sekelompok orang hanya gara-gara tidak mendapat ruang karaoke lantaran sudah penuh. Di antara pelaku diduga terdapat anggota TNI. Sekelompok orang mengamuk dan menganiaya karyawan karena tidak mendapat ruang karaoke di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kabupaten Boyolali. Dari rekaman CCTV milik tempat karaoke, para pelaku awalnya merusak meja resepsionis begitu mengetahui ruang karaoke telah penuh. Karena tidak puas, mereka kemudian memaksa mengecek langsung ruang karaoke di lantai 2. Namun begitu turun, para pelaku makin brutal, sehingga menganiaya 5 karyawan. Pengelola karaoke telah melaporkan kasus ini ke Polres Boyolali. Salah satu pelaku dikenali sebagai anggota TNI karena menjadi tamu langganan. Dua orang yang datang untuk menanyakan room. Nah, ternyata kan di kita kan roomnya udah penuh. Nah, dia marah-marah, langsung naik, meng-cross-check roomnya itu beneran penuh atau enggak. Udah didampingi sama satpam, dia turun marah-marah, terus melakukan pengerusakan meja kasir ini. Terus selain pengerusakan, apa yang dilakukan mereka? Nah, jadi dua orang itu setelah pengerusakan sama satpam disuruh keluar. Dan ternyata habis keluar dia membawa temennya lagi masuk untuk ngamuk-ngamuk di sini. Menganiaya karyawan. Menganiaya. Berapa ya mas yang dipukul itu? Atau Itu yang dipukulin itu kita karyawannya 5, korban itu ada 5. Dari penyidik Satreskrim Polres Boyolali akan menindaklanjuti dengan melaksanakan rangkaian kegiatan penyelidikan untuk mengumpulkan keterangan para saksi, kemudian mengumpulkan barang bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang akan mendukung untuk pembuktian kejadian tersebut. Sebagai bahan nanti kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Akibat penganiayaan ini, salah satu karyawan dirawat di rumah sakit karena menderita luka serius di bagian kepala, sedangkan 4 karyawan lain menderita luka ringan. Polisi masih memburu para pelaku yang sudah teridentifikasi. Filianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Ya, 5 pelaku yang mengeroyok pekerja kapal hingga tewas dibekuk jajaran Polrestabes Semarang. Pengeroyokan dipicu masalah dendam lantaran salah satu pelaku kesal tidak diajak korban untuk bekerja di kapal. Polisi meringkus 5 dari 10 pelaku pengeroyokan brutal terhadap pekerja kapal bernama Agus Adi Saputro, warga Semarang Utara. Korban tewas dianiaya pada 13 November lalu. Salah satu pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya tanpa perlawanan. Kemulai buka, kemulai. Ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Tia. Ya. Polisi menyita celurit dan kayu yang digunakan para pelaku menganiaya korban. Kasus ini awalnya dikira kasus tabrak lari, namun dari identifikasi korban, olah TKP, rekaman CCTV dan keterangan saksi dipastikan sebagai kasus pengeroyokan. Polsek melakukan penyelidikan terhadap dugaan yang tadinya diduga tindak pidana laka lantas, akhirnya dipastikan bahwa korban merupakan korban dari pengeroyokan atau 170 yang dilakukan oleh 10 tersangka. Pada 13 November lalu, korban Agus ditemukan terkapar di pinggir jalan di sekitar terminal Penggaron, Kota Semarang, dengan kondisi kritis. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, namun nyawanya tidak tertolong.
Salah satu pelaku mengaku pengeroyokan dipicu dendam karena korban tidak mengajak pelaku bekerja di kapal. Mereka pun menjebak korban dengan mengajaknya berkaraoke. Dari rekaman CCTV, kawanan pelaku mengeroyok korban secara brutal dalam perjalanan pulang usai berkaraoke. Dulu korban pernah bekerja sama Marta itu, terus Marta ditinggal ke laut, Pak. Laporan untuk korban ke tekongnya, Pak. Dan Marta sakit hati, balas dendam, Pak. Maksudnya ditinggal kerja Ya, belayar itu? Belayar, ya, Pak. Kan kerja belayar bersama, Pak. Kapal apa itu? Kapal ikan, Pak. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 dan pasal 351 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Polisi masih memburu 5 pelaku lain yang masih buron. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kita ke informasi lain, seorang karyawan SPBU di Kota Semarang dianiaya pelanggan karena menolak melayani pembelian eceran. Pelaku beralasan bensin eceran itu bukan untuk dijual, melainkan membantu temannya yang kehabisan bensin. Karyawan SPBU di daerah Pedurungan Kota Semarang dianiaya seorang pelanggan hari Selasa 22 November 2022. Dari rekaman kamera pengawas SPBU, awalnya pelaku membeli BBM untuk sepeda motornya. Beberapa saat kemudian ia meminta karyawan untuk mengisi bensin di botol mineral, namun ditolak korban. Penolakan ini diduga memicu tindakan kekerasan. Tak butuh waktu lama bagi polisi meringkus pelaku di rumahnya di kawasan Tlogosari Kulon. Pelaku mengaku membeli bensin eceran untuk membantu teman yang motornya kehabisan bensin. Emosinya meledak begitu ditolak. Namun demikian pelaku meminta maaf kepada korban. Polisi mempertemukan pelaku dan korban dan akhirnya kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Khususnya kepada korban yang saya pernah melakukan tindakan kekerasan, bahwa saya itu tidak mengerti ini akan viral. Saya rasa itu terima kasih, saya sudah berminta maaf saya kepada masyarakat Semarang, khususnya Kota Madya Semarang. Terima kasih. BBM menggunakan botol air mineral plastik, kemudian pada saat itu beliau tidak terima dan melakukan tindakan kekerasan terhadap saudara Hendra Adi Prasetya. Larangan membeli BBM eceran bersubsidi memang diatur dalam keputusan Menteri ESDM nomor 37 tahun 2022 agar BBM tepat sasaran. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, polisi menggerebek sebuah rumah kos di kawasan Genuk, Kota Semarang karena memproduksi uang palsu. Uang palsu diedarkan pelaku di warung-warung Tegal karena dianggap tidak mudah dicurigai pedagang. Jajaran Satreskrim Polrestabes Semarang menggerebek rumah kos di kawasan Genuk, Semarang, Rabu siang. Penggerebekan atas informasi pengedar uang palsu bila produksi uang palsu dilakukan di tempat ini. Dari sini polisi meringkus Marcelino Haryanto yang berperan sebagai pencetak uang palsu. Polisi juga menyita alat produksi uang palsu, kertas, tinta pewarna, dan uang palsu pecahan Rp20.000 dan Rp100.000. Produksi uang palsu terbongkar di sebuah warung Tegal di Jalan Singosari, Semarang. Pedagang mendapat transaksi uang dari pelanggan bernama Adimas yang ternyata berperan sebagai pengedar uang palsu. Produksi dan pengedaran uang palsu sudah berlangsung selama 10 bulan dengan keuntungan para pelaku mencapai Rp40 juta. Sindikat ini biasanya menyasar warteg sebagai tempat pengedaran uang palsu karena dianggap tidak mudah dicurigai. Selain diedarkan di warteg, pelaku juga menjual uang palsu melalui platform Telegram. Diterbitkan laporan polisi terhadap mereka dengan tersangka 2 orang, di mana Adimas berperan untuk membeli uang cetakan palsu yang dari Atalarik, kemudian tugasnya mengedarkan, sedangkan Atalarik membuat dan mengedarkan juga. Jadi kita terbitkan 2 laporan polisi model A terhadap masing-masing tersangka. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.
Beralih ke informasi lain, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 mobil terjadi di Kabupaten Klaten pada Rabu sore. Akibat kecelakaan, 4 orang mengalami luka ringan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Mayor Sunario di Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Kecelakaan yang melibatkan 1 mobil jenis pickup dan 2 mobil jenis minibus ini menghantam bagian depan ketiga kendaraan, sehingga kerusakan tak terhindarkan. Akibatnya 4 orang terluka. Kecelakaan berawal saat mobil pickup melaju dari arah Solo menuju Klaten, sedangkan 2 mobil lainnya melaju dari arah yang berlawanan. Penyebab kecelakaan hingga saat ini belum diketahui karena polisi masih menyelidikinya. Informasi sementara KBM pickup warna putih berjalan dari arah timur ke barat, sedangkan 2 KBM minibus warna putih dan warna abu-abu berjalan dari arah berlawanan. Dugaan awal masih dalam penyelidikan unit laka Polres Klaten. Keempat korban kecelakaan telah dibawa ke Rumah Sakit Islam Klaten untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu seluruh kendaraan dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten untuk penyelidikan lebih lanjut. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.